Black Clover merupakan serial manga yang sudah bisa disandingkan dengan manga papan atas seperti One Piece. Ada beberapa kisah menyedihkan dari kehidupan pengarang asli serial manga Black Clover yang pasti membuat Anda termotivasi untuk bekerja keras. Untuk itu, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi kepada Anda semua bagaimana kisah kehidupan pengarang serial manga Black Clover hingga sukses seperti sekarang. Something's gonna bring the change. Journeys we are meant to take. Something at the edge of space. Siapa yang tidak tahu dengan anime yang mengisahkan tentang seorang anak laki-laki bernama Asta yang lahir tanpa kekuatan sihir. Hal tersebut merupakan suatu fenomena yang tidak normal di dunia tempat tinggalnya, di mana setiap orang dilahirkan mempunyai kemampuan untuk memanfaatkan mana dalam bentuk kekuatan sihir. Di desa Hage, tempatnya tinggal, Asta mempunyai teman yang bernama Yuno dan mempunyai cita-cita yang sama untuk menjadi kaisar sihir. Asta dan Yuno dibesarkan bersama di panti asuhan gereja di desa pinggiran kerajaan Clover. Mereka adalah para anak yatim piatu yang dibesarkan bersama sejak lahir setelah ditinggalkan orang tuanya. Anime ini pertama kali terbit pada tanggal 16 Februari 2015 dan telah diterbitkan dalam majalah mingguan Shonen Jump terbitan Shueisha. Manga ini telah diadaptasi menjadi sebuah animasi video original yang diproduksi oleh Sebek yang dirilis pada tanggal 27 November 2016. Sedangkan adaptasi dari seri anime yang diproduksi oleh Pierrot tayang perdana di Jepang sejak tahun 2017. Manga ini telah dilisensi oleh Viz Media untuk diterbitkan dalam bahasa Inggris di Amerika Utara. Sedangkan untuk serial animenya dilisensikan oleh Crunchyroll dan Funimation. Manga Black Clover sendiri dibuat oleh seorang mangaka yang bernama Yuki Tabata yang lahir pada tanggal 30 Juli 1984 di prefektur Fukuoka, Jepang. Ia adalah asisten dari Toshiwaki Iwashiro yang juga seorang mangaka dengan judul animenya Maeru Hito dan Psyren. Pada tahun 2001, Yuki Tabata Sensei memulai karirnya sebagai mangaka pemula ketika ia mengirimkan karya pertamanya yang berjudul Gravekeeper Hakamori untuk penghargaan khusus Tenkaichi Manga, di mana ia menerima hadiah juri khusus. Kemudian pada tahun 2003 ia mengirimkan kembali satu manga berikutnya yang diberi judul Blue Standy. Untuk penghargaan salah satu pendatang manga terbaik, ia berhasil menjadi salah satu finalisnya. Kemudian tepatnya pada tahun 2004, Tabata Sensei kembali mengikuti kompetisi Tezuka Award, di mana ia menerima penghargaan terhormat untuk karyanya Triple X alias tanpa nama. Tabata Sensei kemudian memulai karir profesionalnya ketika ia menerbitkan satu manga pendek dengan judul Garance pada tahun 2005 di Akamaru Jump. Pada tahun 2011, Tabata Sensei mendapatkan penghargaan Golden Future Cup yang memungkinkannya untuk mempublikasikan satu manga pendek di majalah mingguan Shonen Jump sebagai bagian dari kompetisi. Ia menerbitkan satu manga pendeknya yang diberi judul Hungry Joker dan berhasil memenangkan kompetisi tersebut dan akhirnya diserialkan di majalah mingguan Shonen Jump. Pada tahun 2012, serialisasi untuk Hungry Joker dimulai pada bulan November 2012 di edisi ke-50 majalah. Serial ini mendapat berbagai kritik dari para pembacanya. Oleh karena itu, manga Hungry Joker gagal mencapai popularitasnya dan dibatalkan setelah 24 bab pada bulan Mei 2013 di edisi ke-24 majalah tahun 2013. Setahun kemudian, Tabata Sensei menerbitkan kesempatan terbaru berikutnya dalam edisi kedua majalah Jump di tahun 2014 dengan judul Black Clover. Pada manga ini, Tabata Sensei mendapat kesempatan dan akan dipertimbangkan untuk serialisasi untuk majalah Shonen Jump. Akhirnya, manga tersebut sukses diserialisasi pada Februari 2005 di edisi ke-12. Tetapi tidak seperti manga Hungry Joker.
Tabata Sensei lebih suka untuk tetap lebih pada satu cerita asli, baik untuk karakter, untuk desain, dan pengaturan dasar lainnya. Untuk serialisasi keduanya, Tabata memutuskan untuk mengambil inspirasi lebih dekat dari satu cerita asli, di mana penampilan karakter utama dan kepribadiannya yang menonjol, bersama dengan tampilan yang mendasar dilakukan dalam serial. Pada tanggal 23 April 2019, serial ini telah menerbitkan 202 bab dan masih berlangsung hingga sekarang. Awal perilisan manga Black Clover mendapat respon negatif dari para penggemar manga. Beberapa penggemar menuduh Black Clover meniru beberapa hal yang dilakukan Naruto. Pada chapter kedua terdapat ujian untuk mendapat seorang ksatria yang begitu mirip dengan ujian Chunin di Naruto. Asta yang menyatakan Yuno sebagai rivalnya juga mengingatkan kita bagaimana Naruto menyatakan Sasuke sebagai rivalnya. Sosok Yuno yang begitu bertalenta tentu juga mengingatkan kita tentang Sasuke. Kemudian pada chapter 17, kerajaan Clover harus berhadapan dengan kerajaan Diamond dalam suatu misi. Hal ini memberikan suasana yang sering kita lihat, di mana kerajaan Clover terasa tak beda jauh keadaannya dengan Konohagure, sedangkan kerajaan Diamond seperti Sunagakure. Jika Anda adalah penggemar Naruto dan mengikuti ceritanya sampai akhir, Anda akan merasa bahwa pengaruh antara Asta dan Mars di chapter ini terasa begitu mirip dengan pertarungan antara Naruto dan Gaara pada ujian Chunin. Pada Black Clover dijelaskan bahwa Mars dilatih untuk menjadi senjata, di mana Gaara juga dijadikan Jinchuriki Shikaku sebagai senjata rahasia Sunagakure. Perbedaannya hanya Black Clover tidak memiliki sangkut paut apapun dengan dunia ninja. Kalau memang ada beberapa kemiripan, Black Clover hanya sekedar meminjam konsep untuk membentuk dunianya sendiri, sama seperti One Piece, Naruto, dan Bleach yang terinspirasi dari Dragon Ball. Mengenai kemiripan manga Black Clover dan manga Naruto telah saya jelaskan pada video sebelumnya. Silahkan Anda cek pada kolom deskripsi atau di akhir video ini. Tabata Sensei pernah menyampaikan bahwa dirinya sudah menikah seperti yang pernah ia sampaikan sendiri dalam majalahnya. Ia memberitahukan berita tersebut melalui bagian komentar penulis pada tanggal 23 Februari tahun 2015 di edisi ke-13 majalah mingguan Shonen Jump, bahwa ia menikah sebelum serialisasi Black Clover, tetapi tidak ada yang mengetahui tentang kabar dari istrinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pengarang manga atau mangaka Black Clover ini. Mohon maaf dikarenakan sifat dari sang mangaka sendiri yang tertutup, sehingga sulitnya mendapatkan data-data ataupun informasi soal dirinya. Semoga kisah yang singkat ini dapat memberikan manfaat untuk Anda semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih.